Datang, senang dong, datang kita udah jadi segala macam. Dia cobain, memang dalam hati saya juga, ini gitar Kurang ya? iya ini gitar kurang. Akhirnya karena dia juga emosional, gitar saya dibanting pada waktu itu, di depan saya. Satu. Bong, 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 bong. Oke, selamat datang lagi dengan gua Alextronic cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang bahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Kesepian pasti pernah ngerasain. Semualah kita pernah ngerasain namanya kesepian. Dan gimana caranya kita ngelangkah untuk majunya dan segala macem bla bla bla. Wait, berhenti di situ dulu. Nih gue punya nih satu orang tamu. Lu pernah main gitar gak sih bang? Lu pernah main gitar gak sih bang? Gak bisa main gitar. Gue punya gitaris handal. Gitaris handal yang bikin lagu-lagu semua. Langsung aja kita obrolin bareng Hanif Palopo. Mas Hanif, terima kasih banget datang. Lu kan temennya abang gue. Di sini jauh-jauh banget hidup lu. Iya. Mas, nih. Coba memperkenalkan diri sendiri, Mas Hanif itu siapa? Macam buat teman-teman kita yang belum pada tahu. Tolong, Mas. Ya, nama saya Hanif Palopo Wibowo. Panggil saja dengan Hanif. Saya lahir besar di Medan. Hijrah ke Jakarta 2003 dan sampai sekarang. Maksudnya? Lahir 2003? 276. Oh, Hijrah ke Jakarta 2003. seumur si Empe, David, abang gua dong. Tuan lu malah. David kayaknya berapa ya? Ini seumurannya. Oke. Mas Hanif nih. Ceritain dong, lu kan pernah jadi, bukan jadi vokalis ya. Tadi kan yang gua ngeliat silsilah hidup lu tuh kan Mas Hanif tuh kan S1 apa? Ceritain dong Mas. Iya. Saya S1-nya sosiologi dari FISIP USU. Gokil, S1 cuy. Lu kita kagak ngaruh kayaknya. S1 terus? 2003 saya S2 di UI, ngambil ilmu politik tapi tidak selesai. 2014 saya kembali ngambil S2 di sosiologi di USU. Seperti itu. Kenapa nggak selesai Mas? Banyak persoalan pada waktu itu. Oh ya banyak persoalan. Oke, kita tidak mau membahas itu. Kita pengen membahas gini. Dari banyak lo prestasi dengan S2 itu. Dan lo akhirnya berpikir dan lo akhirnya menentukan jadi lo gitar maker ya. Dia orang yang membuat gitar maker. Dari kapan? Saya buat gitar itu dari tahun 2008. Cut langsung 2008. Siapa yang bikin? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin lo? Lu kan S2 cuy. Gue gak ada yang ngajarin, gue otodidak. Gue seneng gitar. Tapi gue gak bisa main gitar seperti teman-teman yang lain. Gue seneng genjreng-genjrengan. Nah pada waktu itu saya juga sedang jadi wartawan. Iya pas di wartawan di Iya. Wartawan tabloid salah satu tabloid politik Indonesia. Sebut aja nggak apa-apa kok sini. Di Opini Indonesia. Nah jadi di sela-sela waktu wartawan itu saya coba buat gitar. Saya punya gitar merek sesuatu gitu kan. Ya mak, sebut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah Jelek. begitu saya beli sih bagus. Tapi karena saya sering mainnya tuh malam gitu kan. Lama-kelamaan itu suaranya kan Melemem. iya seperti itu. Akhirnya saya bongkar itu gitar.
Saya bongkar tapi saya nggak bisa masang lagi. Saya cuma ngelihat dalamnya itu apa sih waktu Komponennya. iya apa gitu. Gitar klasik pada waktu itu. Itu tahun berapa, Bang? 2007 2008. Oh, ya, sampai akhirnya 2008 jadi gitar Iya. maker ya. Nah, akhirnya saya bongkar, ya saya cuma lihat aja, dan saya nggak bisa masang lagi, itu kebuang kan. Ini kebuang. Ya kebuang. Saya sih cuma kepingin ngebongkar, ngelihat apa sih, gitu. Beli dari baru, tapi kok lama kelamaan seperti itu. Ini dibuang. Iya, nggak kepake lagi, udah hancur kan. Bodinya udah hancur. Terus Nah, akhirnya menarik ya. berdasarkan yang hancur tadi, saya kepikiran, saya kepingin buat. Tapi saya nggak tahu kan mau belajar di mana. Akhirnya saya ya coba-coba sendiri. Saya beli kayu sendiri, saya memotongkan ke tempat tukang kayu, membentuk sendiri, gitu. Akhirnya pada waktu itu saya punya teman, saya juga hidup di salah satu organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Pada waktu itu saya punya teman, dia mau ke Amerika, pertukaran mahasiswa. Saya cuman bilang sama teman saya ini, Mbak, saya Cewek? iya, saya minta oleh-oleh dong dari Amerika, saya bilang. Oh, gitu ya. Oh iya, boleh. Mau oleh-oleh apa, Mas? Saya minta dibeliin buku. Buku itu apa? Buku gitar making pada waktu itu. Karena di Indonesia Keren, nggak menarik ya. ada. Itu menarik ya. Menarik Ya. banget. Akhirnya setelah dia pulang, saya dikasih buku, dan dari situ saya mulai belajar. Ngulik. Otodidak. Jadi saya baca buku. Sorry, gue. Tapi zaman itu kan belum ada YouTube segala macam dan Iya. lo kulik benar-benar kulik dari Dari buku tadi. Nah, dari buku tadi saya ukuran gitar kan saya sudah mulai tahu ya, karena belajar di buku. Nah, saya coba gitu. Karena tidak punya guru, akhirnya human error kan banyak. Yap. Dan mengeluarkan banyak uang pada waktu itu kan. Tapi ya saya terus, karena saya senang, hobi, ya sudah, beli bahan, buat salah begitu terus. Akhirnya saya memberanikan diri coba untuk menawarkan lewat media sosial. Pada waktu itu dari blogspot apa segala macam lah. Twitter segala macam ya. Enggak Twitter. WordPress, blogspot. Oh, lu bikin blog sendiri Iya. gitu. Iya, bikin blog sendiri. Akhirnya saya masuk ke mana. Suatu saat, karena saya sudah pede, saya bisa buat gitar walaupun Gue pengen kulik lagi sebelum lo PD-nya. Kan lo lagi bikin prosesnya itu. Kan lo nggak tahu nih kayunya gue dapat dari mana, si anjing kayu itu dari mana? Oke. Jadi gini, proses berjalan otodidak itu kan terus ya. Sampai lo nemuin ini. Iya, terus kan saya buka komunikasi dengan beberapa kawan. Akhirnya bisa ketemu beberapa kawan. Kayu yang bagus yang mana gitu, ya kan? Pertama sekali Awal pertama lo bikin gitar itu kayu pakai kayu apa gitu? saya langsung full kayu. Oh ya? Karena yang pertama kali saya belajar itu adalah nama kayu. Nama kayunya itu apa? Nah, di Indonesia ini kan banyak nama-nama kayu. Oke, jelasin. Akhirnya setiap daerah itu kan masing-masing punya nama kayu yang berbeda. Mahogany apa Iya, lah, kan? whatever lah gitu. Iya. Akhirnya saya mencari nama botanical name-nya. Karena kalau tahu nama botanical name, semua pasti sama. Betul. Kalau Indian rosewood itu botanical name-nya kan Delbergia latifolia. Tapi kalau di Jawa namanya sono keling. Sona keling. Iya, benar ya. Iya, Kayak kan? gini. Sorry ya Mas, kalau kayak kita juga kan main di skateboard ya. Main skateboard kan ada 7 lapis itu dan lapisnya beda-beda dan sama juga. Mungkin kayak Mas ini juga ada lapisan beda-beda itu dan
ini nggak bisa dilacak di Indonesia, mungkin kayunya apa segala macam ya, Iya, Mas ya? makanya harus tahu dulu nama botanical name-nya apa. Kalau di Madura sono keneng gitu kan. Sono keneng, Kalau di Jawa Timur sono keling. keling. Nah, jadi macam-macam. Kalau kita nggak tahu nama botanical name kan susah. Akhirnya karena saya tahu botanical name, ya udah saya beli sono keling. Orang sama dengan Indian Rosewood sama. Seperti itu. Saya kan belajar terus ya. Saya belajar terus dari buku, dari internet, saya browsing kemana-mana. Akhirnya saya dikasih buku sama teman saya tadi. Saya tahu dong skala-skalanya, ukuran-ukurannya saya tahu. Nah, saya memberanikan diri membuat rusak segala macam. Jadi human error begitu banyak sampai saya bisa buat gitar untuk saya sendiri. Dan Oh, untuk lo pribadi iya, sendiri, iya, bunyi yang deng. iya. Dan pada waktu itu cukup baik dan saya sangat pede untuk menawarkan itu. Saya buat blogspot. Akhirnya saya putuskan karena saya sudah pede, saya putuskan untuk berhenti jadi wartawan. Nggak penting. Saya berhenti jadi wartawan, saya fokus. Dan orang pertama yang membeli gitar saya, direktur Asia. PT Nike. Oh, Nike. Iya, sepatu. Sepatu. Nike. Tangerang rumahnya. Dia orang pertama yang membeli dan percaya sama saya. Pada waktu itu gini, pikiran saya gitar itu kan murah. Ya, Nggak dipakai paling ya. harga gitar di mindset orang itu kan murah. Dan alat musik murah ya. Ya 1 juta, iya, kalau 1,5 juta. ya kalau mereka, kalau kita kan beda ya. Dengan mindset seperti itu saya ditawar gitar pada waktu itu dia beli Gope 3 juta. Senang dong? 3 juta. 3 juta. Lu yang bikin sendiri nih. Iya. Dengan lu bikin sendiri, karakter gitar lu Iya. dibeli 3 juta. 3 juta. Senang dong? Itu pertama kalinya. Pertama sekali. Wah, Anjing. 3 juta ya. Ternyata mahal gitu dalam pikiran saya ya. Ternyata mahal. Nah, di situ saya coba buat sebaik mungkin dan saya beli bahan-bahan Bikin gitar berapa lama paling lama? 2 sampai 3 bulan 2 sampai prosesnya. 3 bulan. Tiba-tiba nih si Haji A, gue pengen bikin gitar nih, konsep. Tapi lu gak ada bahannya. Stres gak lu? Gimana tuh lu nanganinnya gitu? Itu gue pengen. Kalau untuk bahan, jadi gini, ada dalam sebuah gitar itu kan ada 3 karakteristik kayu yang harus ada untuk gitar yang high. Yang pertama softwood. Softwood ini kayu depannya yang di soundboard atau top itu menggunakan kayu siprus atau cedar dan itu tidak tumbuh di Indonesia. Dia kayu 4 musim. Tidak tumbuh di Indonesia. Iya, dia kayu 4 musim. Jadi seratnya tuh sangat halus sekali. Bisa 0, sekian mili ketipisannya, seratnya itu. Dan itu lu bisa lu baca, poin-poin lu bisa lu baca gitu. Kalau itu tidak ada dan lu harus hari ini ngasih ke gue, pernah nggak ngalamin kayak gitu, stres gitu? Pernah, jadi Dia nggak tahu cara bikin gitar. Yang Iya. penting lu harus ada gitar buat gue gitu. saya menggunakan kemarin alternatif ya. Alternatif karena saya tidak mendapatkan kayu siprus atau cedar, saya menggunakan kayu yang softwood Indonesia. Jadi saya lupa nama kayunya, tapi kayunya putih. Backside-nya tetap pakai Indian Rosewood atau sono keling. Keluar suaranya, tapi untuk karakteristik sebuah gitar yang high end nggak masuk, jelek juga enggak. Gini, jangankan kayu, kaleng itu dikasih senar dengan tegangan tinggi pasti bunyi. Itu kaleng gitu, logikanya begitu ya. Apalagi ini dengan Ya kayu. aku belajar dari David juga bilang begitu. Jadi mengeluarkan suara yang cukup baik, tetapi tidak seperti yang high seperti itu. Nggak cempreng lah, maksudnya nggak keluar dari bata kayak. Nah. Oke, gini. Ini kan Mas Hanif nih udah banyak perkembangan, udah banyak gitu. Pernah nggak sih lo ngalamin namanya, maaf ya namanya, ih gue nggak dianggap nih, kita tadi kan cerita sama gue gitar gue banting. Pernah nggak sih lo ngalamin
tai-tainya gue, anjing gue berjalan begini, kok orang nggak nganggap gue gitu. Lu Pernah. ceritain dong. Jadi begini, ada satu klien saya buat gitar, ya. Buat gitar ini kan apalagi handmade kan dengan hati ya. Iya. Kadang kalau hatinya Denger moodnya nih. Ini denger nih, orang-orang nih bagus denger nih. gitu kan, berpengaruh dengan gitarnya, gitu. Tapi kalau mood kita memang lagi kurang enak, terus kita paksakan untuk buat gitar, akhirnya memang kurang baik. Itu saya rasakan sendiri. Akhirnya klien saya ketika jadi pada waktu itu, dia datang, senang dong, datang gitar udah jadi segala macam. Dia cobain, memang dalam hati saya juga ini gitar Kurang. iya, ini gitar kurang. Akhirnya karena dia juga emosional, gitar saya dibanting pada waktu itu. Di depan saya. Tapi kok nggak banting lagi orangnya tuh? Kalau saya sih Oh banting. enggak. Jangan. Ya, Nggak apa-apa. jadi ya saya merasa memang gitar itu juga Kurang. kurang baik. Jadi menurut lu juga emang itu, menurut lu juga anjing nih kurang nih gitu. Iya. Jadi lu Akhirnya saya ganti. Saya bilang sama orangnya, saya minta maaf. anjing keren Tidak banget sesuai. nih. Keren banget lu. Nggak sesuai dengan Yang dia mau. akhirnya tujuannya. saya ganti kembali, saya buatkan kembali dan orangnya oke. 2 bulan kemudian dia datang dan ya syukurnya dia puas. Seperti itu. Kalau dia puas, tapi gua nggak puas. Gua kepengen nyari ini, Mas. Kan tadi kemarin gua ngobrol sama lu nggak punya rasa namanya kesepian. Masa sih lu nggak punya rasa kesepian? Masa sih lu nggak punya rasa kesepian? Sebetulnya hidup saya penuh dengan kesepian. Nah itu dia kita mau bahas dari tadi. Ceritain. Kesepian itu berawal ketika saya SMP ditinggal teman-teman yang pada waktu itu saya punya band, bandnya berjalan dengan baik. Bukan STM kan? Bukan. Saya tetapi saya merasa ditinggal. Teman-teman, band saya pecah, mereka buat sendiri. Saya merasa ditinggal pada waktu itu. Akhirnya sepi dong. Teman-teman saya latihan segala macam sampai akhirnya mereka jadi satu band cukup terkenal di Kota Medan. Dan lu dicuekin? Enggak, tidak. Mereka berteman sangat baik sekali. Tetapi untuk urusan band, saya nggak ikut. Sementara saya juga kepingin kan. Kepingin. Nah, berjalannya waktu SMP, SMA, kuliah, mereka masih hampir setiap bulan itu mereka manggung. Saya hanya bisa ngelihat. Kesepian saya itu berubah menjadi dendam. Tapi positif ya. Positif, bukan politik tadi. Wah, positif. Jadi suatu saat saya bisa manggung seperti kalian. Lebih keren. Bisa lebih keren. Dan bisa akan dikenal juga banyak orang. Mereka berjalan dengan bandnya. Saya pada waktu itu ketemu dengan salah satu teman saya, namanya Ferry Saputra. Saya lagi nyanyi di pinggir jalan itu. Saya main gitar, saya ketemu. Kok saya diajakin jadi vokalis bandnya. Vokalis. Nah, ya saya mau aja kan. Kita latihan segala macam. Akhirnya kita bisa manggung dari kampus ke kampus, dari kafe ke kafe. Terus akhirnya terus berjalan waktu. Akhirnya kita jadi home band. Di Ekuator, Novotel di Medan. keren. Kita jadi home band di sana. Keren. Terus? Saya pada waktu itu udah mulai terbalas ya, maksudnya terbalas positif ya. Kalau teman-teman saya punya band sebulan sekali atau Lu sebulan sombong maksudnya. bisa manggung kemana-mana. Iya, Saya hampir tiap malam lo manggung, Iya, terus sombong. gitu loh. Iya, lu sombong. Jadi sampai akhirnya kalau dulu saya kepingin manggung belum kecapaian, sekarang mau manggung, aduh manggung lagi nih capek tiap malam. Akhirnya begitu kan, karena kita harus menghibur orang, hampir tiap malam seperti itu. Jadi di tahun 2000 kesepian saya itu terbalas.
Karena Saya bisa manggung hampir setiap malam. tapi nggak ada yang Saya lo puasin. dikenal banyak orang. Nggak ada yang lo puasin. Puas diri sendiri waktu itu kan. Iya, egois dong. Iya. Egois. Jadi memuaskan diri sendiri bahwa sekarang sama loh. Ya Keren. Terus? begitulah hampir setiap malam kita manggung. Sampai akhirnya jenuh sendiri. Di tahun 2000 saya memutuskan di 2003 saya memutuskan dalam kehidupan saya di waktu yang bersamaan sama-sama di puncak. Band saya di puncak, saya selesai kuliah, di organisasi juga saya sudah berada di posisi wilayah Sumatera Utara. Mana yang mau saya pilih? Kalau band hampir tiap malam kita manggung, duit banyak pada waktu itu kan. Ada aja lah, karena ya dari saweran dari pengunjung segala macam gitu-gitu ya. Namanya hidup di dunia malam. Di 2003 keputusan penting dalam hidup saya bahwa saya harus mengakhiri dan saya berangkat ke Jakarta untuk ngambil sekolah. Sekolah apa? S2 Ilmu Politik di UI. S2 Ilmu Politik ilmu di UI. Gitu. gue boleh tepuk tangan dong. Gitu. Oke, S2. Terus? Saya nggak nyangka saya bisa masuk. Heeh. 17 Agustus saya di wisuda. September saya berangkat ke Jakarta. Sampai dosen saya itu merasa bingung, lu bisa masuk UI dari mana caranya? Lu kuliah juga cuci gudang, gitu kan? Jadi kita selesai itu kan cuci gudang, kira-kira gitulah bahasanya. Lu bisa masuk di UI? Iya bisa masuk. Dan cerita dong dia adalah orang yang pertama. Iya. Saya orang pertama dari Indonesia yang gitarnya itu Diterima. untuk hadiah. Jadi saya satu-satunya orang Indonesia yang gitar saya diminta untuk hadiah di kompetisi Asia International Guitar Festival, Terus? di beberapa Nanti kita kompetisi panjang-panjangin. internasional di beberapa negara, gitu seperti di Malaysia, di Thailand, Dan Pattaya. Pattaya. Tapi kan kamu lupa namanya apa ini Pattaya itu. Terus di Indonesia juga kita buat kemarin Indonesia International Guitar Festival, seperti itu. Jadi ya. Buat apa? Sekjen apa? Oh iya, ya itu beberapa klien saya dan teman-teman saya memesan gitar. Ada dari Sekretaris Jenderal PKB, Iya. gitu, namanya Mas Hasan Wahid. Ada juga anggota KPU RI, namanya Mas Afifuddin. Ada juga anggota DPR RI, namanya Mbak Neng EM. Dan ada beberapa pejabat-pejabat yang lain yang tidak boleh disebut namanya. Satu menteri. Itu lo bikin, lo gratis apa mereka bayar? Bayar. Oh, kirain gratis. Oke. Kirain gratis. Kagak, mereka bayar. Bayar. Tapi kan kita tidak bersebutnya. Cuman dengan lo berkarya dengan itu kan kayak, sorry ya, gue nggak mau bawa abang gue segala macam. Karena bilang abang David tuh maestro segala macam. Gue sih berpikir dia tetap gitaris sudah. Tapi Mas Hanif sendiri punya nggak goalsnya untuk kedepannya mau jadi apa nih? Hidup saya saya mengalir aja. Ngalir dalam kategori apa? Sebagai pembuat gitar Maker ya. Gitar maker gitu. Dari 2008 ya. Awal start gitu ya, mengalir saja lah. Jadi saya nggak ngoyo harus jadi ini nggak. Nggak pengen bikin ukulele atau apa Mas? Nggak. Gitu, nggak pengen. Enggak, Gitar saya hanya konsentrasi di gitar akustik, khususnya gitar klasik. ya. Akustik ya, Iya. klasik ya. Klasik dan steel string itu saja. Oke, Mas Hanif. Udah banyak kita ceritain, tapi mau Mau kalau dikasih. ini. Oke.
obrolin aja. Nah ini lilin. Jadi kalau malam-malam. Tapi kita obrolin aja kalau apa yang obrolin Mas. Ya, sip. Terima kasih. Makasih. Gue juga makasih banget. Karena David bilang seru kalau ngobrol sama Mas Hanif Mas seru. Cuman kan orang paling capek di kan gue di Babelan dikasih bodoh amat. Gue bilang gue harus datang ngobrol sama gue. Gue baru ketemu aku ya bang adanya David ya. Iya, baru ketemu. Rese ya. Asik sih. Asik, orangnya asik. Dan gue kaget aja. Iya. Kaget. Ini seperti sangat Berbeda. David Sangat kan berbeda orang yang kalem. Iya, gitu. iya. Kalau gue yang Oke. Mas, aduh capek nih kita. Udah makasih Mas ya. Nih tadi udah dapat obrolin aja. Oke, Mas. Jadi ini udah banyak kita ngobrol nih, Mas. Ada nggak sih tuh Mas pesan-pesannya Mas buat kayak kita ngalamin atau misalnya lu pengen bikin jangan pernah kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang merasa pernah kesepian, ingat bahwa lu nggak sendiri loh. Itu yang pertama, lu nggak sendiri kesepian di dunia ini. Banyak orang, ribuan orang, jutaan orang yang sama persis mengalami kesepian itu. Lu harus bangkit, itu yang pertama. Lu harus bangkit, menilai diri lu sendiri. Lu nggak perlu nilai orang lain. Lu nilai diri lu sendiri, lu bangkit dengan apa lu yang punya. Lu punya apa di diri. Itu yang harus dikeluarkan, dimaksimalkan potensi diri untuk agar lu bisa bahwa ini gua. Gitu. Ini gue. Akhirnya lu akan keluar dari kesepian itu dan lu dikenal banyak orang segala macam. Kalau lu kesepian sendiri dan merasa tidak move on dari itu, ya lu selesai. Dan terima kasih Mas Hanif. Ya. Udah kedatangannya di sini dan kalau teman-teman semuanya ada punya cita-cita, ada mungkin lebih atau pengen diceritain kayak yang kayak pernah ngalamin kayak kita, lu kali mau diceritain nggak apa-apa, langsung bilang aja kalau nggak kita DM kita aja gitu Mas. Jangan lupa like, komen yang bagus-bagus dong, komen yang bagus-bagus tentang gua cerita sama Mas Hanif, komen yang bagus-bagus. Kalau bisa lo share teman-teman, siapa tahu ada yang suka. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, yang penting di share aja. Yang penting nyalain itunya, lonceng notifikasinya, subscribe lonceng notifikasinya. Biar kita dapat apa? Biar kita dapat episode pertama Nadir yang berikutnya. Terima kasih Mas Hanif. Aku terima kasih Bang.